Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan coba berbagi tips kembali. Nah, tips kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat drop down list itu otomatis sesuai dengan data. Jadi contohnya nanti kalau di sini ada kabupaten, dia akan muncul kecamatannya secara otomatis berdasarkan data yang setelah kita buat. Oke Sobat Excel, di sini yang pertama tentu saja kita harus buat bagian atau indeksnya yang akan kita salin menggunakan rumus dan akan menempati posisi yang sudah disiapkan. Nah, di sini datanya akan saya buat di sini, dan setelah di sini selesai maka kita akan menghasilkan kabupaten di pencarian di sini akan secara otomatis. Oke Sobat Excel, yang pertama di sini adalah kita cari kabupatennya. Nah, di sini kita cari berapa kabupaten yang ada pada data induknya. Nah, di sini data induknya adalah di sini Sobat Excel. Jadi kalau kita cek di sini hanya ada 2 data induknya. Nah, data induk di sini hanya 2 kabupaten, berarti di sini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi unique. Oke, langsung saja ketikkan sama dengan ketikkan unique. Kita tab atau pilih unique, kita tab seperti ini. Kalau sudah, di sini kita blok saja ke bagian dari kabupaten sampai dengan habis seperti ini. Kalau sudah, bisa kita kembali ke rumusnya dan kita tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini akan muncul yaitu 2 kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Bondowoso saja Sobat Excel. Oke Sobat Excel, setelah itu kita harus mencari kecamatannya. Nah, kecamatan di sini harus nanti keluar berdasarkan data yang muncul di sini Sobat Excel. Yang pertama di sini kita coba buat manual saja seperti ini terlebih dahulu sebelum kita otomatiskan. Nah, di sini kan Banyuwangi, berarti nanti kecamatan di sini muncul berdasarkan kecamatan yang telah kita filter datanya di database di sini Sobat Excel. Oke, tentu saja di sini kita akan menggunakan fungsi filter ya, karena di sini banyak sekali datanya dan itu berdasarkan dari menu pilihannya. Oke, yang pertama di sini kita harus membuat rumusnya. Yang pertama kita ketikkan sama dengan ketikkan fungsi unique, karena di sini kita akan mengambil data yang tidak kembar. Jadi di sini kan banyak yang kembar. Fungsi unique ini untuk mengambil data yang tidak kembar. Setelah fungsi unique kita tambahkan fungsi index, kita tab. Setelah itu baru di sini kita akan gunakan fungsi filternya. Kita tab lagi. Nah, arraynya di sini adalah kabupaten data awal di sini Sobat Excel. Kita blok sampai dengan kecamatan dan kita blok ke bawah sampai dengan data akhirnya. Nah, kalau sudah di sini jangan keburu di enter ya. Titik koma. Selanjutnya untuk include di sini adalah kabupatennya. Kita blok datanya sampai ke bawah seperti ini Sobat Excel. Kalau sudah kembali ke rumusnya. Nah, di sini tentu saja include di sini harus kita masukkan include bagian mana. Nah, di sini datanya harus berdasarkan yang kita pilih. Biasanya kalau kita masukkan sama dengan itu di filter munculnya data yang mana. Oke, di sini kita sama dengan pilih saja di bagian kabupaten di sini. Kalau sudah di sini tutup kurung untuk mengakhiri fungsi filter. Tambahkan titik 2 sebanyak 2 kali. Masukkan angka 2. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi index, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi unique. Baru di sini kita bisa enter, maka di sini akan muncul Sobat Excel. Jadi di sini kecamatan akan muncul berdasarkan kabupaten sesuai yang kita pilih di sini Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal mencari desanya. Berarti kalau kecamatan tadi pencarian berdasarkan kabupaten, maka desa itu pencarian berdasarkan kecamatan. Nah, untuk mencari desa di sini kita yang dibutuhkan berarti adalah data dari kecamatan. Berarti rumusnya sama kayak tadi ya Sobat Excel, cuma di sini kita akan memindahkan filternya berdasarkan kecamatan dan desa. Oke, kita ketik saja kan rumusnya tadi ya. Kita ketikkan sama dengan ketikkan unique, kita tab, arraynya kita tambahkan fungsi index, kita tab, tambahkan lagi filter, kita tab. Untuk arraynya di sini kita blok kecamatan ya, bukan dari kabupaten lagi. Berarti kita blok bagian sampai dengan desa, sampai dengan data terakhir seperti ini. Kalau sudah, di sini tadi kita masukkan titik koma. Include-nya di sini kita kembalikan ke kecamatan, karena nanti berdasarkan kecamatan di sini Sobat Excel. Jadi kita klik saja di sini, blok sampai ke bawah. Nah, di sini baru kita masukkan sama dengan berdasarkan kecamatan di sini, atau C6. Tutup kurung, di sini masukkan titik 2 sebanyak 2 kali, masukkan 2, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi dari index, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi unique, baru kita tab. Nah, kenapa di sini calc atau error? Karena di sini itu belum diisi di kecamatannya Sobat Excel. Jadi kecamatan di sini harus kita isi dulu. Kalau kita coba isi muncar, dia sudah akan muncul desanya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nih kita tinggal buat drop down listnya atau menu pilihan agar tidak repot.
Oke, caranya seperti ini. Kita hapus keseluruhan datanya di sini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan yang namanya data validation. Jadi kita pilih saja sel yang ingin kita letakkan data validationnya. Di sini adalah sel dari C5. Kita masuk ke bagian data, pilih yang namanya data tools. Pilih ke bagian data validation, pilih saja data validation. Nah, di bagian any value, di sini kita ganti list. Nah, source-nya di sini adalah bagian dari kabupaten. Jadi kita klik saja di kabupaten. Nah, tipsnya kita tambahkan tanda pagar agar itu terseleksi semua sampai ke bawah di sini nanti Sobat Excel. Nah, kalau sudah di sini kita oke, maka di sini akan muncul. Nah, sekarang bagaimana kalau kita klik Banyuwangi, itu langsung muncul drop down listnya berdasarkan kenyapatan di sini. Oke, caranya sama ya. Jadi kita masuk ke bagian ribbon data, pilih data validation, kita ganti lagi listnya. Source-nya kita pilih itu berdasarkan kecamatannya. Jadi kita klik di bagian sel dari G10 seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kasihkan tanda pagar. Nah, di sini baru kita oke. Nah, di sini pasti akan muncul yaitu berdasarkan data di sini Sobat Excel. Jadi di sini untuk desa itu caranya sama, kita tinggal ulangi lagi. Dan Sobat Excel di sini kita bisa menambahkan beberapa data lagi jika datanya memang banyak. Jadi kalau nanti Sobat Excel masih bingung, bisa komentar di bawah ya. Jadi di sini sudah muncul Sobat Excel. Jadi kalau kita coba ganti Bondowoso, berarti dia di sini akan ganti secara otomatis berdasarkan data yang kita pilih. Jadi tinggal kita ganti Bondowoso, maka di bagian desa pun akan muncul secara otomatis seperti ini. Jadi untuk rekapannya berdasarkan data di sini bisa lebih cepat dan kita bisa mengetahui desa-desa atau kecamatan yang berada pada kabupaten yang kita pilih. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.